Dikisahkan, Baginda Raja memiliki seorang menteri kepercayaan yang senantiasa mendampingi dirinya. Menteri itu bernama Abu Jahil. Namun, kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahil untuk memperkaya diri. Terkadang ia sering meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram. Tapi Abu Nawas tidak berani mengadukan masalah ini kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki Abu Jahil, ia bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, sang penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Jahil. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa untuk mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara ia lakukan. Di depan Baginda Raja, ia terus mencari muka agar dirinya terpilih sebagai penasehat istana. Tapi sayangnya, ambisi Abu Jahil ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahil kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari, ketika Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa? Dia tak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahil dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan raja, Abu Jahil lalu menyampaikan keberatannya. Hingga pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahil menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahil yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahil? Apa yang ingin engkau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa? Keahliannya cuma melucu," jawab Abu Jahil. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdik? Dia juga seorang yang jujur," balas Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahil. "Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi saya lebih berpengalaman Paduka yang mulia, apalagi mengenai soal kenegaraan. Saya juga ahli berperang, tubuh saya kekar dan perkasa. Dan saya sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Saya rasa saya yang lebih pantas jadi penasehat istana Paduka," ujar Abu Jahil. Melihat ambisi Abu Jahil yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahil. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, Abu Jahil sangat menginginkan jabatan menjadi penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak jadi penasehat istana," kata Baginda Raja.
Sejenak Abu Nawas terdiam. Abu Jahil pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat semakin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak Paduka berikan? Tanya Abu Nawas. Saya ingin masing-masing dari kalian bawakan saya 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar, titah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahil langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. Sekarang pulanglah kalian berdua, dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahil mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke dalam gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahil dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahil datang ke istana dengan membawa gentongnya masing-masing. Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Jahil dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahil maju ke depan menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahil. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa oleh Abu Jahil. Bagus Abu Jahil, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka, saya sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahil penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Dan ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang saya minta air laut yang rasanya tawar, tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahil, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Jahil sangat kegirangan. Ia sudah tak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahil. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, Hai Abu Jahil, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana, titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahil menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. Anu Paduka yang mulia, saya kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu berani membohongi saya, balas Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, air yang saya bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur, kata Abu Jahil ketakutan. Kamu lancang Abu Jahil, kamu kira saya anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana, tapi kamu juga akan saya pecat jadi menteri. Dan kamu harus menjalani hukuman penjara, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahil dan memasukkannya ke dalam penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongi saya, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan?
Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya memang cerdik, tapi saya bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa merubah rasa air laut menjadi tawar, balas Abu Nawas. Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana. Cerdik dan jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk santai di singgasananya, datanglah seorang kepala dusun menghadap Baginda Raja. Ia mengadukan permasalahan yang sedang menimpa di kampungnya. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon pertolongan Paduka, pinta kepala dusun tersebut. Memangnya apa yang menimpa kampungmu? Tanya Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, akhir-akhir ini di kampung kami sering diganggu jin yang jahat, ujar sang kepala dusun. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat jin tersebut mengganggu kampungmu? Tanya Baginda Raja penasaran. Karena kampung kami sangat subur Paduka yang mulia dan mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Hampir setiap musim panen, kami selalu mendapat banyak keuntungan, jawab kepala dusun. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung. Lalu, apa hubungannya? Masa gara-gara kampung kamu subur, membuat jin tersebut mengganggu kampungmu? Tanya Baginda Raja heran. Benar Paduka yang mulia, jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan melimpah. Oleh karenanya, setiap datang musim panen, ia meminta tumbal seorang gadis. Bila permintaannya tidak kami penuhi, ia mengancam akan menghancurkan desa kami, kata kepala dusun menjelaskan. Oh, jadi itu alasannya. Baiklah, sekarang kamu pulang saja. Nanti saya akan mengutus seseorang untuk mengatasi masalah di kampungmu, balas Baginda Raja. Selepas kepala dusun itu pamit pulang, Baginda Raja memanggil semua penasehat istana untuk mencari solusi atas permasalahan yang menimpa kampung tersebut. Salah satu penasehat istana berkata, Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Kita tak mungkin melawannya dengan pasukan kerajaan. Yang ada nanti para prajurit malah kerasukan, ujar penasehat istana. Sedangkan para penasehat istana yang lain terlihat masih kebingungan mencari solusi yang tepat. Karena belum juga menemukan solusinya, akhirnya terbesit di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Maka saat itu Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya akan memberimu tugas penting Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan. Kamu tidak boleh menolaknya, balas Baginda Raja. Tentu saja saya siap Paduka yang mulia. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu? Tanya Abu Nawas kembali. Suasana di kampung sebelah sedang tidak aman Abu Nawas. Katanya ada jin yang suka mengganggu warga kampung tersebut. Dan saya perintahkan kamu agar kamu menyelesaikan masalah ini, titah Baginda Raja. Spontan Abu Nawas kaget mendengarnya. Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin yang jahat itu, tanya Abu Nawas memastikan. Benar sekali Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkannya, ujar Baginda Raja. Waduh, ini sih tugas yang sangat berbahaya. Taruhannya nyawa bisa melayang, pikir Abu Nawas. Raut muka ketakutan dan gemetaran mulai terlihat pada diri Abu Nawas.
Ampun Paduka yang mulia, apa Paduka tidak salah orang? Saya kira Paduka keliru kalau sampai menunjuk saya, sebab saya ini bukan orang sakti, jawab Abu Nawas mencoba berkilah. Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang hebat, bukan pula orang sakti. Tapi dengan akal cerdikmu, saya yakin kamu bisa mengalahkan jin jahat itu, ucap Baginda Raja. Dengan berat hati terpaksa Abu Nawas menerima tugas tersebut. Karena apabila ia menolaknya, ia bisa dihukum berat oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju kampung yang dimaksud. Setibanya di sana, ia langsung menemui kepala dusun. "Apakah Anda utusan Baginda Raja?" tanya kepala dusun. "Iya, benar. Saya diutus Baginda Raja ke sini," jawab Abu Nawas. Kepala dusun itu lalu menceritakan semuanya tentang sosok jin yang sering mengganggu kampungnya, termasuk meminta tumbal seorang gadis saat musim panen tiba. Setelah mendengar secara seksama, Abu Nawas lalu bertanya, "Apakah di antara warga ada yang pernah melihat wujud jin tersebut?" Sang kepala dusun menjawab, "Saya kira hampir semua dari warga kami pernah melihatnya. Saya sendiri juga pernah melihatnya." Abu Nawas kemudian kembali bertanya, "Bagaimana wujudnya?" Kepala dusun tersebut menjawab, "Tubuhnya tinggi dan rambutnya dikuncir di antara kepalanya yang botak." Seketika Abu Nawas langsung mengetahui kalau jin yang dimaksud adalah jin ifrit. "Sepertinya aku harus mencari cara supaya bisa mengalahkan jin ifrit," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir agak lama, muncullah ide cemerlang di otaknya. "Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapinya?" tanya kepala dusun kepada Abu Nawas. "Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut di hadapanku. Pada dasarnya dia hanya menggertak saja. Pasti ada wanita yang sedang dia sukai. Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya, dan saya minta tolong supaya suratku ini diberikan kepada jin ifrit," perintah Abu Nawas kepada kepala dusun. Abu Nawas kemudian membuat surat tantangan dan memberikannya kepada kepala desa untuk disampaikan kepada jin ifrit. Setelah surat tantangan dari Abu Nawas diberikan kepada jin ifrit, tak pelak jin itu pun menjadi marah. Dia berjanji akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Sambil menunggu waktu pertandingan, Abu Nawas membuat sandal yang sangat besar. Tingginya saja sampai 40 meter. Ketika sandal tersebut selesai dibuat, Abu Nawas meletakkannya di tengah lapangan, di mana lapangan itu nantinya akan menjadi tempat bertanding antara Abu Nawas dan jin ifrit. Setelah sebulan berlalu, tibalah saatnya waktu yang ditentukan. Jin ifrit yang sudah geram menahan emosi langsung menuju lapangan untuk menghancurkan orang yang menantangnya. Jin ifrit datang dengan suara yang menggelegar. "Di mana laki-laki yang berani menantangku? Keluarlah! Aku akan hancurkan tubuhnya," ucapnya sambil marah-marah. Para warga yang tadinya berkumpul hendak menyaksikan, spontan pada berlarian meninggalkan lapangan karena takut menjadi sasaran amukan jin ifrit. Tidak berapa lama, muncullah Abu Nawas ke tengah lapangan untuk menghadapi jin yang jahat itu. "Oh, jadi kamu yang bernama Abu Nawas, orang yang berani menantang saya. Apa kamu sudah bosan hidup? Ayo, sekarang kita bertarung," tantang jin ifrit. "Maaf, Anda salah orang. Saya ini muridnya Abu Nawas," kata Abu Nawas berpura-pura. "Lalu ngapain kamu datang kemari? Cepat,
panggil gurumu untuk bertarung denganku, perintah Jin Ifrit. Jangan khawatir, guruku pasti akan datang kemari. Aku kesini disuruh untuk mengambil sandal guruku. Kemarin sehabis latihan sandalnya tertinggal, balas Abu Nawas sambil menunjukkan sandal yang sangat besar yang tergeletak hampir menutupi separuh lapangan. Itu sandalnya Abu Nawas? Tanya Jin Ifrit. Iya, memangnya kenapa? Tapi saya tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kau membantuku membawakan sandal ini? Pinta Abu Nawas. Melihat sandal yang berukuran sangat besar tersebut, sejenak Jin Ifrit itu terdiam. Sandalnya saja sebesar lapangan, bagaimana dengan orangnya? Pikir Jin Ifrit yang mulai ketakutan. Atau begini saja, saya akan panggil guru saya untuk datang ke sini langsung. Kalau saya ditanya mana sandalnya, saya akan beralasan kalau kamu menghalang-halangi saya untuk mengambil sandalnya, ujar Abu Nawas. Jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang, dan aku berjanji aku tidak akan pernah mengganggu desa ini lagi, balas Jin Ifrit. Kemudian Jin Ifrit yang jahat ini berteriak dan segera menghilang karena ketakutan. Sejak saat itu, kampung tersebut kini kembali aman dari gangguan Jin Ifrit. Kisah selanjutnya. Tingkah Abu Nawas kali ini bikin masyarakat geleng-geleng kepala. Bahkan ada yang mengatakan kalau Abu Nawas sudah gila. Bagaimana tidak? Di siang hari bolong saat matahari bersinar dengan panasnya, Abu Nawas malah keliling kampung dengan membawa lampu minyak di tangannya. Dan dia selalu berhenti di setiap depan rumah warga sambil menggoyang-goyangkan lampunya. Ia lalu melongok ke dalam rumah di depannya seperti sedang mencari sesuatu. Perilaku Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas bertingkah seperti orang gila? Abu Nawas mulai gila, kata seorang warga Baghdad. Raja Harun al-Rasyid pasti malu punya staf ahli gila, celetuk yang lainnya. Tapi Abu Nawas tidak peduli. Besok paginya Abu Nawas kembali melakukan hal yang sama. Ia pergi keliling kampung dengan membawa lampu minyak di tangannya. Setiap kali melewati rumah warga, ia berhenti sejenak. Lampu minyak di tangannya ia goyang-goyangkan, lalu melongok ke dalam rumah di depannya. Salah satu warga penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Ia pun lalu bertanya, "Kamu sedang ngapain, Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Saya sedang mencari neraka." Mendengar jawaban yang tak masuk akal itu, semua warga tambah yakin kalau Abu Nawas memang sudah gila. Namun anggapan warga tak membuat Abu Nawas berhenti. Di hari selanjutnya, ia tetap berkeliling kampung dengan membawa lampu minyak. Karena tidak nyaman dengan tingkah Abu Nawas, warga kampung melaporkan Abu Nawas ke istana dan meminta supaya Abu Nawas ditahan. Para warga beralasan, apabila orang gila dibiarkan bebas berkeliaran, seseorang bisa membunuh orang lain dan berpura-pura gila, atau bisa juga mengintip orang mandi dengan pura-pura gila. Raja Harun al-Rasyid marah dan geram mendengar pengaduan warga. Ia juga malu bukan main akibat ulah Abu Nawas. "Cepat tangkap Abu Nawas dan seret kemari," perintah sang raja. Maka ditangkaplah Abu Nawas oleh warga kampung dan dibawanya ke istana. Beberapa menteri istana yang tidak suka dengan Abu Nawas merasa gembira. Kegilaan Abu Nawas mereka manfaatkan untuk menghasut Raja Harun al-Rasyid. Mereka menginginkan supaya Abu Nawas dihukum pasung. Setelah Abu Nawas dihadapkan kepada raja, sang raja bertanya dengan nada emosi, "Kamu gila atau pura-pura gila?"
Apa alasanmu keliling kampung di siang hari dengan membawa lampu minyak? Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, saya sedang mencari neraka, Paduka Yang Mulia. Mendengar jawaban Abu Nawas, sang raja bertambah geram. Kamu memang sudah benar-benar gila, wahai Abu Nawas, kata sang raja. Bukan saya yang gila, Paduka Raja, tapi merekalah yang gila, jawab Abu Nawas. Sang raja heran. Mereka siapa yang kau maksud? Tanya sang raja. Abu Nawas kembali menjawab, mereka adalah orang-orang yang telah menganggapku gila dan menangkapku serta menyeretku ke sini. Akhirnya Abu Nawas meminta orang-orang yang telah menganggapnya gila untuk berkumpul di depan istana. Mereka ditantang oleh Abu Nawas. Wahai kalian yang sudah menganggapku gila, apakah selama ini kalian menganggap orang yang berbeda keyakinan dengan kalian sebagai orang gila dan munafik? Tanya Abu Nawas. Mereka serempak menjawab, ya betul. Abu Nawas kembali bertanya, terus apakah kalian anggap orang yang gila dan munafik sebagai orang sesat? Mereka menjawab, iya tentu saja. Baik, jika saya gila, munafik, dan akan masuk neraka, di manakah neraka itu? Dan milik siapa neraka itu? Tanya kembali Abu Nawas. Neraka adalah milik Allah, dan tempatnya ada di akhirat, jawab mereka. Kemudian Abu Nawas memalingkan wajahnya menghadap Raja Harun al-Rasyid. Wahai Paduka Raja, tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka milik Allah dan tempatnya berada di akhirat, mengapa mereka gemar menganggap orang lain yang berbeda dengan pemikirannya akan masuk neraka? Apakah mereka sudah menjadi panitia neraka? Apa mereka sudah dapat mandat menjadi wakil Allah untuk menjadi pencatat orang masuk neraka? Ucap Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sang raja pun tersenyum dan menyuruh Abu Nawas untuk pulang ke rumahnya. Kisah selanjutnya. Beberapa bulan belakangan ini, negara yang dipimpin oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid mengalami krisis ekonomi. Fenomena ini tentu sangat mengerikan, sebab beberapa sektor industri dan juga infrastruktur harus terkena imbasnya. Sebagai contoh, banyak bangunan dan juga fasilitas umum negara yang rusak, namun tidak kunjung diperbaiki karena tidak adanya biaya. Sebagai seorang pemimpin, Baginda Raja tentu geram melihat kondisi negerinya ini. Bagaimana tidak? Padahal beberapa tahun terakhir ini, kerajaan Baginda Raja telah berhasil memperluas wilayahnya karena telah berhasil menaklukkan negeri seberang. Di saat negara sedang sukses melebarkan kekuasaannya, justru diterjang krisis ekonomi. Dengan demikian, untuk menindaklanjuti hal tersebut, Baginda Raja mengadakan pertemuan besar-besaran dengan seluruh menteri dan pembantu kerajaan. Adapun salah satu dari pembantu pemerintahan tersebut adalah Abu Nawas. Diketahui bahwa Abu Nawas baru 2 bulan ini ditunjuk sebagai pembantu negara untuk mengurusi pajak. Dengan membawa kertas laporan sesuai dengan divisinya masing-masing, seluruh menteri dan para pembantu kerajaan itu berkumpul di istana kerajaan. Akan tetapi, kertas-kertas laporan yang mereka bawa dari rumah itu ternyata sangat banyak, sehingga sampai berserakan di lantai kerajaan. Tak lama kemudian, Baginda Raja memasuki ruangan untuk memulai rapat. Baginda terlihat sangat marah kepada para menteri yang ikut dalam rapat tersebut. Ia pun berkata, bagaimana mungkin banyak infrastruktur di kerajaan ini yang rusak tanpa adanya renovasi? Lalu, kenapa hasil pertanian bisa sangat menurun? Padahal tanah di negara ini sangat subur untuk bercocok tanam. Sebenarnya apa yang kalian lakukan selama ini untuk membantu kerajaan? Bentak Baginda Raja sangat geram. Semua yang hadir hanya bisa terdiam menundukkan kepalanya masing-masing. Mereka tidak bisa menjawab apa-apa, selain hanya menyerahkan tumpukan kertas laporan mereka masing-masing.
Ternyata hal ini malah membuat Baginda semakin marah. Akhirnya ia pun meropek-ropek dan melempar kertas-kertas laporan para menterinya itu. Karena saking marahnya, sampai ada di antara beberapa pembantu kerajaan ada yang disuruh sampai memakan kertas laporannya oleh Baginda Raja. Begitu juga dengan Abu Nawas. Karena dirinya termasuk dalam pembantu kerajaan, akhirnya ia hanya bisa diam tak berkutik. Kali ini dirinya mengakui akan kurangnya kinerja kerja dalam mengurusi pajak negara. Abu Nawas lalu diperintahkan untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya itu. Ia pun segera berjalan menghadap Baginda Raja dengan membawa sepotong roti. Karena tingkah Abu Nawas itu, semua yang hadir merasa kaget dan heran. Bagaimana bisa di saat kondisi yang sangat mencekam ini, Abu Nawas malah membawa sepotong roti ke hadapan Baginda Raja. Melihat hal itu, Baginda langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, apakah dirimu akan menyuapku dengan sepotong roti itu?" bentak Baginda Raja. "Bukan begitu, Paduka Yang Mulia. Laporan pekerjaan hamba semuanya tercatat pada roti ini," jawab Abu Nawas dengan santai. "Apa maksudmu? Di saat seperti ini, apakah engkau menganggapnya sebagai bahan lelucon? Atau engkau hanya mencoba berpura-pura gila lagi di hadapanku agar kamu bisa lolos dari jeratan hukum?" bentak Baginda semakin geram. Abu Nawas menjawab, "Maaf Paduka Yang Mulia, usiaku ini sudah cukup lanjut. Aku tidak akan kuat memakan kertas-kertas laporan itu yang nantinya Baginda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi hamba memindahkan semua laporan itu pada sepotong roti ini." Abu Nawas tampaknya ingin mengingatkan rajanya untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Baginda Raja pun akhirnya tersadar jika dirinya harus lebih bijaksana dalam menyelesaikan segala persoalan negara. Dengan begitu, akhirnya semua menteri dan pembantu diminta untuk pergi meninggalkan kerajaan. Pertemuan akan dilanjutkan pada keesokan harinya dengan kepala dingin dan tanpa tekanan, sehingga semua masalah kerajaan dapat diselesaikan lebih mudah sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.